sakit ini hadir bukan hanya sekedar hadir sendirinya. Itu semua karena kelalaian kita yang menjaga amanah tubuh ini. Tubuh ini amanah bukan? Amanah. Nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban nggak? Apa kalimatnya? Ketika mulut dikunci, tangan bersaksi, kaki berbicara. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita sudah berbicara kalau kita punya darah tinggi. Mata kita sudah berbicara kalau jantung kita bermasalah. Lidah kita berbicara memberikan gambaran bahwasanya kita punya sakit gula. Tapi sayangnya sedikit dari kita tahu, ada yang tahu, kemudian ada yang tak tahu, ada yang tahu tapi tak mau tahu. Kalau dia manusia, mau beriman tak beriman, kalimatnya halal. Karena halal itu adalah makanan jiwa. Makan apa Bapak Ibu? Jiwa, ruh manusia itu butuh makanan yang halal supaya dia kenal dengan Robnya, supaya dia menjadi fitrahnya manusia. Itu makanan yang halal. Kenapa kita dilarang makan yang haram? Supaya fitrah kita tuh nggak melenceng jauh. Kalau fitrah kita melenceng jauh, kita nggak suka yang baik. Kita sukanya bikin gaduh. Kita nggak seneng melihat kedamaian. Kita sukanya bikin rusuh. Kita nggak seneng memaafkan. Kita senangnya mendendam. Kita nggak seneng menutup aib. Kita senang mengumbar aib. Itu kalau fitrahnya sudah melenceng. Supaya fitrahnya lurus, kasih dia makanan yang halal. Dia jadi manusia. Naik grade levelnya. Amanu, kasih makan yang thayyib, halalan thayyiban, yang thayyib. Kalau disebutkan yang halal, yang thayyib enggak ngikut. Tapi kalau disebutkan yang thayyib, yang halal ngikut. Itu dalam bahasa Arab. Halal kita makan masih memberikan mudarat setelahnya terhadap fisik. Orang yang asam urat, kalau makan seafood naik enggak? Berarti ini kan halal kan makanannya. Untuk si penderita asam urat ini thayyib enggak? Enggak. Jadinya halal. Kalau dia udah tahu kayak gini, kira-kira tetap dilanggar enggak? Sel Bapak Ibu itu bisa dikembalikan seperti anak kecil lagi dan bisa menjadi sehat lagi. Dengan catatan yang 4 hal ini tidak boleh dilanggar. Yang pertama, karbo. Oh, beratnya katanya. Kalau nggak makan nasi, belum makan rasanya. Karbo itu mulai dari nasi, beras itu sendiri, umbi-umbian, jagung, kentang tuh umbi-umbian masuk. Karbo itu dihilangkan. Itu yang pertama. Apapun jenisnya. Makannya kapan yang boleh? Kapan boleh makan karbo? Ini kan sahur nggak boleh makan, bukan nggak boleh makan. Kapan boleh makannya? Waktu malam boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Selama puasa itu nggak boleh. Dia hitungannya 24 jam supaya tubuh kita itu bisa terlaksana yang namanya autophagy atau ketosis tadi. Itu harus melewati fase 24 jam. Berarti selama puasa bulan Ramadan itu libur yang namanya karbo. Memang nggak mati saat enggak, alhamdulillah. Kalau yang mau sehat ya, yang mau sehat aja. Ketika bulan Ramadan itu suasananya pengen selalu berbuat baik enggak? Iya. Jadi sholat itu Bapak Ibu adalah untuk menguatkan puasa di siang hari. Dibersihkan dulu dari dalam, baru dikeluarkan dia dengan puasa itu. Sakit-sakit jiwanya, sakit-sakit fisiknya, dikeluarkan semuanya. Ketika sudah habis yang pasokan utama dalam lambung, dia akan mengambil pasokan cadangan. Cadangan manusia itu adalah lemak. Lemak itu bisa hadir dari minyak, bisa hadir dari gula, bisa hadir dari karbo tadi. Gula darahnya akan dimakan tuh sama sel tubuhnya karena dia butuh pasokan makanan. Ketika orang punya tabungan, kapan tabungan itu akan dipakai? Ketika gaji nggak ada, ketika pemasukan nggak ada, sudah mentok. Betul nggak? Nah, tabungan kita di dalam tubuh itu nggak akan dipakai selama masih ada asupan utamanya. Asupan utamanya ini tadi nih, yang 4 tadi tuh. Itu pasokan utamanya. Kalau itu kita stop, kira-kira tabungan dalam tubuh kita dipakai enggak? Pakai. Yang sudah mengendap bertahun-tahun dipakai akhirnya. Bersih sudah. Bulan yang paling mulia, di mana bulan ini bulan yang paling spesial bagi umat Islam. Tetapi sangat sedih Nabi kita melihat umatnya di akhir zaman ini, yang mana terombang-ambing dengan fitnah dan huru-hara akhir zaman, yang kita pula kekurangan ilmu untuk itu, yang kitanya juga kurang ngaji tentang itu. Akhirnya puasa 30 hari, sakit masih ada. Salat sunnah, salat seumur hidup, sakit belum juga sembuh. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ditulis puasa itu bukan untuk membebani, tapi untuk memberikan satu rasa nikmat Allah kepada kita supaya
tubuh yang lama dipakai ini bisa diperbaiki dengan cara yang paling indah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan salawat yang penuh rasa cinta tadi, salawat itu mampu menyembuhkan apa yang tak bisa disembuhkan dengan obat. Salawat tadi, kalau kita tak hafal banyak Al-Quran untuk ruqyah, tak banyak hafal doa untuk ruqyah, untuk mendoakan, hafalnya salawat, salawatlah dengan penuh rasa cinta dan kerinduan. Semoga Allah bersihkan hati kita, Allah sembuhkan sakit kita, dan Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan dan dalam keadaan beriman. Tentunya di akhir Ramadan supaya kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang pandai mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, ketuanya, takmir, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dan untuk beberapa seperti akhwat bergerak, kemudian apa lagi tadi? Majelis Fazza, satu pemberdayaan perempuan dan anak. Barakallahu fikum, semoga Allah mengganjarkan, Allah menghadiahkan pahala, dan Allah memudahkan setiap urusan antum semua yang sudah ikut terlibat hadir, menghadiri, meramaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tema kita siang ini? Tadi sudah ada disebutkan belum? Ada. Apa temanya? Agar Ramadanmu penuh arti. Cukup simpel, insyaallah tidak terlalu memberatkan. Semoga kita semua bisa mengambil faidahnya, mengambil manfaatnya, agar Ramadan ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai boleh saya tanya? Boleh saya bertanya dulu? Boleh. Mau bertanya atau kenalan dulu? Oh, belum kenal kita? Saya rasa sudah lah. Kita saudara seiman kan? Nama saya Muhammad Utami, saya dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Oh, makanya nggak ada Jawa-Jawanya ya? Ya nggak ada, karena asli orang Sumatera. Saya tinggal di Pondok Pesantren Al-Hufaz Payakumbuh, Sumatera Barat, milik Abuya Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz akhir zaman. Saya tinggal di pesantren beliau, khidmat di tempat beliau, dan menjadi tabib pribadinya. Selain menjadi tabib pribadi Buya Zulkifli, saya juga menjadi tabib pribadinya Ustadz Dery Sulaiman. Kegiatan saya memang saya khidmatkan, saya niatkan untuk berkhidmat kepada guru-guru kita, kepada para ulama. Kenapa Ustadz kok nggak dibuka untuk umum? Yang menterapi untuk umum sudah banyak, sudah terlalu banyak. Tapi untuk guru-guru sedikit dan jarang. Dan salah satunya Allah izinkan, Allah berikan rezeki, alhamdulillah saya bisa berkhidmat kepada para guru. Kemudian untuk pendidikan mulai dari SD, selesai SD sampai sekarang saya tinggalnya di dunia pesantren. Mulai dari pesantren di Riau, Pekanbaru, kemudian sampai ke Jawa, balik lagi ke Riau, ke Sumatera Barat. Jadi dunia saya dunia pesantren. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk titelnya nggak ada titel. Karena dunia pesantren jarang yang ada titelnya gitu. Tapi insya Allah apa yang saya berikan ini saya dapatkan dari beberapa guru. Saya belajar di Malaysia dan dengan beberapa ahli biokimia yang ada di Indonesia. Ramadan itu Bapak Ibu, sesuatu yang membuat panas dingin. Yang bikin panas dingin tuh gini, kalau kita lulus, sehat jiwa kita, sehat badan kita, dapat pahala. Kalau dia setengah lulus gimana Ibu, Bapak? Setengah lulus, puasanya itu pahala dapat secara kewajiban gugur, sah. Tapi sakit. Rumah sakit jadi penuh. Puskesmas jadi penuh. Apotek jadi laris. Herbalis
jadi laris. Itu yang setengah lulus. Yang nggak lulus sama sekali, puasa kata Rasulullah dia cuma puasa dapatnya haus dan lapar. Itu yang nggak lulus sama sekali. Di dalamnya kotor omongannya, kotor pikirannya. Tambah lagi cara dia merespon apa yang Allah berikan dengan suuzon. Sudah selesai itu. Mending tidak usah puasa gitu. Sebagai formalitas saja dia puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang punya sakit gula. Banyak. Udah berapa lama? Setia dengan yang manis-manis ini berapa lama? Udah lama ya? Menahun. Kolesterol? Kolesterol banyak? Sedikit. Darah tinggi? Ini kayaknya kalau di absen ada semua ya? Masya Allah. Asam urat, asam urat? Apa masalah lutut, pinggul, pinggang? Ada juga. Apa migrain atau vertigo? Ada. Yang paling terakhir, semoga nggak ada ya. Semoga nggak ada. Yang paling terakhir, yang punya sakit dan sampai sekarang masih merasakan sakit asam lambung sama mah. Ada? Nggak ada? Oh ada. Masya Allah. Komplit ya? Ini penyakit semua ini ya? Masih setia nggak Ibu? Bapak masih setia? Mau berlama-lama nggak dengan ini? Mau segera sehat nggak? Mau sehat semuanya? Sehatnya caranya mudah, murah, cepat, untung. Mau? Bukan murah sih, gratis. Mau? Nah, kalau mau simak baik-baik nih Bapak Ibu. Jangan sampai setelah puasa, 30 hari puasa, tapi masih makin parah sakitnya. Bukan masih ada, masih makin parah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sakit ini hadir bukan hanya sekedar hadir sendirinya. Itu semua karena kelalaian kita yang menjaga amanah tubuh ini. Tubuh ini amanah bukan? Amanah. Nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban nggak? Apa kalimatnya? Ketika mulut dikunci, tangan bersaksi, kaki berbicara. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita sudah berbicara kalau kita punya darah tinggi. Mata kita sudah berbicara kalau jantung kita bermasalah. Lidah kita berbicara memberikan gambaran bahwasanya kita punya sakit gula. Tapi sayangnya sedikit dari kita tahu, ada yang tahu, kemudian ada yang tak tahu, ada yang tahu tapi tak mau tahu. Ada yang repot. Sebelum kita lanjutkan, Bapak-bapak mungkin kalau nggak nampak bisa maju lagi ke depan, yang di belakang silakan. Maju merapat biar bisa disimak dengan seksama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Al-Quran sudah dijamin, Allah jamin, Rasul buktikan jaminan Allah itu bahwasanya Al-Quran itu menyembuhkan. Syifa, asy-syifa sama dawa itu berbeda. Asy-syifa sifatnya sudah sangat amat sangat pasti menyembuhkan. Itu syifa. Makanya Al-Quran dilengketkan dengan nama syifa. Allah, salah satu nama asma'nya Asy-Syafi, Sang Maha Penyembuh. Madu itu Rasulullah lekatkan dengan nama Asy-Syifa, penyembuh. Ad-dawa itu obat. Kalimatnya kalau obat ini cocok-cocokan. Kalau cocok sembuh, kalau nggak cocok coba lagi.
tambah obat lagi, tambah dosis lagi. Minum obat seumur hidup. Ada yang sampai sekarang belum bisa lepas dari obat darah tinggi? Masih ada, walaupun nggak banyak. Bapak Ibu, saya buka kalimat tema kita ini dengan penyakit, karena puasa itu adalah syifa, penyembuh bagi fisik, penyembuh bagi jiwa. Tetapi sangat amat sangat disayangkan, sangat sedikit bagaimana puasa ini bisa menjadi obat. Rata-rata kita setelah puasa menjadi keracunan. Betul enggak? Betul. Apa sebabnya? Sebabnya bukan kita nggak tahu. Sebabnya kita sudah tahu, cuman kita lemah. Kita belum mampu untuk melawan itu. Di sini kesempatan kali ini insya Allah saya akan berikan beberapa alasan kenapa puasa itu dengan cara yang baik dan benar Allah izinkan untuk menyembuhkan. Bahkan ketika mau operasi pun disuruh puasa enggak? Ya. Puasa itu salah satu yang menyehatkan karena di dalamnya ada namanya autophagy. Mungkin sebagian dari kita udah ada yang pernah dengar namanya autophagy. Autophagy itu ada sama dengan ketosis, proses sel baik dimakan dengan sel jahat. Sel baik memakan sel jahat, sel yang rusak tadi tuh, sel kanker, sel diabetesnya, sel apa lagi? Sel asam uratnya. Jadi tubuh kita itu tersusun dari jutaan atau miliaran triliunan sel. Inti dari terkecil kita adalah selnya. Jadi sel ini yang kita obati, sel ini yang kita ganti dengan yang baru. Kalau motor rusak itu spare partnya diganti baru dengan yang diperbaiki, mana yang lebih cepat? Ganti baru. Nah, mau Bapak Ibu diganti baru? Bukan nyawanya. Selnya mau diganti dengan yang baru? Dan itu sudah Allah berikan saat tidur, sudah Allah berikan saat sholat, sudah Allah berikan saat puasa. Tidur sama sholat banyak dari kita yang belum dapat, apalagi puasa. Tapi saat ini yang akan kita bahas adalah yang puasanya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi momen perjuangan 30 hari, insya Allah. Semoga dengan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan jawabannya. Apapun sakitnya, yang sudah menikah lama tak punya keturunan, perhatikan di sini baik-baik. Insya Allah akan dapat solusinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-172. Allah memanggil, Allah menghimbau. Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Quran surat Al-Baqarah 172. Kalimatnya dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman. Puasa itu diperintahkan untuk manusia atau untuk orang beriman, Bapak Ibu? Yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman lagi. Orang beriman ini paling enggak ada 3 tingkatan. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat yang ke-32. Summa awrasnal kitab, dan kemudian kitab itu kami wariskan, kami turunkan, kami berikan kepada hamba-hamba kami yang beriman. Tetapi di antara mereka itu faminhum zalimul linnafsi. Itu yang pertama. Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, zalimul linnafsi itu disebut imannya muslimin.
Yang kedua, faminhum muqtasid, yang pertengahan. Yang pertengahan ini imannya disebut mukmin. Yang paling tinggi. Faminhum sabiqum bil khairat. Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan disebut dengan apa Bapak Ibu? Muhsinin. Disebut dengan muhsinin. Itu sebab salah satu alasan kenapa orang yang menginfakkan hartanya disebut muhsinin. Donatur itu disebut muhsinin karena dia berlomba-lomba dalam kebaikan. 3 iman ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kemudian di dalam Al-Baqarah yang 172 juga dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Yang beriman ini amanu dipasangkannya dengan kalimat thayyibat. Sedangkan halal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168 kalimatnya ya ayuhan nas, an-nas kalimatnya. Itu disandingkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu disamakan dengan halal. Sebutkannya halal dulu. Tak langsung thayyiban, halal. Kalau dia manusia, mau beriman tak beriman, kalimatnya halal. Karena halal itu adalah makanan jiwa. Makan apa Bapak Ibu? Jiwa, ruh manusia itu butuh makanan yang halal supaya dia kenal dengan Robnya, supaya dia menjadi fitrahnya manusia. Itu makanan yang halal. Kenapa kita dilarang makan yang haram? Supaya fitrah kita tuh nggak melenceng jauh. Kalau fitrah kita melenceng jauh, kita nggak suka yang baik. Kita sukanya bikin gaduh. Kita nggak senang melihat kedamaian. Kita sukanya bikin rusuh. Kita nggak senang memaafkan. Kita senangnya mendendam. Kita nggak senang menutup aib. Kita senang mengumbar aib. Itu kalau fitrahnya sudah melenceng. Supaya fitrahnya lurus, kasih dia makanan yang halal. Dia jadi manusia. Naik grade levelnya. Amanu, kasih makan yang thayyib. Halalan, thayyiban, yang thayyib. Kalau disebutkan yang halal, yang thayyib enggak ngikut. Tapi kalau disebutkan yang thayyib, yang halal ngikut. Itu dalam bahasa Arab. Jadi standarnya orang beriman itu makannya yang thayyib. Thayyib ini Bapak Ibu, apabila kita makan tidak memberikan mudarat setelahnya. Halal kita makan masih memberikan mudarat setelahnya terhadap fisik. Contoh, orang yang asam urat, kalau makan seafood, naik enggak? Berarti, ini kan halal kan makanannya. Untuk si penderita asam urat ini thayyib enggak? Enggak. Jadinya halal. Kalau dia udah tahu kayak gini, kira-kira tetap dilanggar enggak? Tetap dilanggar enggak? Kalau dilanggar siapa yang sakit? Dia sendiri kan? Orang lain sakit enggak? Enggak. Kemudian orang darah tinggi. Orang darah tinggi biasanya pantangannya apa Bapak Ibu? Daging. Daging sapi, daging kambing. Daging sapi, daging kambing yang dikasih garam. Kalau makan itu kira-kira naik enggak darahnya? Kalau makan sepotong enggak? Kalau makan satu piring? Ini halal atau haram? Halal. Halal atau thayyib? Halal. Bagi yang sehat thayyib, bagi yang sakit tadi halal. Gorengan. Halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Thayyib atau tidak? Thayyib atau tidak? Tidak.
tidak thayyib. Karena setelahnya memberikan mudarat. Mau yang sehat, mau yang sakit. Makan gorengan itu apa gizinya? Makan mie instan apa gizinya? Gak ada. Hanya sekadar untuk keinginan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk amanu, orang yang beriman dipanggil untuk berpuasa. Ketika puasa tadi itu menjadi kunci. Sahur dan buka makanannya berarti harus yang halalan thayyiban. Untuk yang sehat. Kalau untuk yang sakit apa Bapak Ibu? Yang thayyib. Enggak cukup dia hanya sekedar halal. Tapi tadi mau sembuh enggak dari sakitnya? Mau sehat enggak? Ada yang puasa berbayar? Atau udah pernah kena pajak waktu puasa? Belum ada kan? Belum ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan semua panduannya dalam Al-Qur'an. Tak ada satupun yang terlewat daripada Al-Qur'an ini. Rasulullah SAW juga sudah mencontohkan semuanya. Ketika contoh sudah dilakukan oleh Rasulullah, maka apa yang lebih layak kita cari lagi selain contoh Nabi Muhammad SAW? Apakah ada? Tentu tidak ada. Karena beliau adalah sosok yang paling sempurna yang Allah jadikan itu. Dalam hal ini, kira-kira kita sudah bisa menjawab belum? Kenapa selama ini kita puasa tetap sakit? Sudah bisa menjawab belum Bapak Ibu? Sudah. Karena puasa ketika sahur dan bukanya masih makan yang sembarangan. Belum ada pilihan. Hanya 30 hari ini Bapak Ibu. Buktikan. Buktikan kepada Allah, buktikan kepada diri sendiri. Puasa ini menyembuhkan. Siap enggak untuk sehat Bapak Ibu? Kalau siap, saya kasih resepnya. Kalau enggak siap, enggak saya kasih. Siap enggak untuk sehat Bapak Ibu? Yang konon katanya punya sakit gula pengen sembuh dengan bulan Ramadan ini. Yang sakit asam urat pengen sembuh di bulan Ramadan ini. Ketika nanti Idul Fitri memang betul-betul menjadi fitri. Keluar betul fitrahnya tuh. Sehat fisiknya, sehat juga jiwanya. Lahir dan batin sehatnya. Mau Bapak Ibu? Kalau mau silakan catat yang pertama. Kalau yang mau dicatat. Selama 4 hal ini dihindarin, nanti ada plusnya. Plusnya itu yang untuk diabetes nanti. Yang pertama Bapak Ibu, ketika puasa ingin menjadi sehat, makanan itu harus dipilih. Tak boleh lagi kita sembarang makanan. Buka dan sahur tak boleh lagi kita sembarangan. Karena dulu kerja organ kita sudah diporsir. Harusnya belum pensiun, hari ini sudah pensiun. Tuh kenapa dia kena diabetes? Kenapa dia kena asam urat? Para pekerjanya udah selesai di dalam tuh, udah pensiun dini dah. Anak-anak kecil tuh apa ada yang kena gula? Baru lahir bayi itu ada yang kena gula. Anak bayi yang baru lahir tuh ada yang kena asam urat? Tidak ada. Anak-anak bayi yang baru dilahirkan, ada enggak Bapak Ibu pernah jumpain dia darah tinggi? Atau dia nangis-nangis ternyata migrain? Ada enggak? Waktu umur 5 tahun, ketika makanan masih dijaga, dia sehat enggak? Sehat. Anak dulu ya, bukan yang sekarang. Anak yang sekarang gimana? Anak yang sekarang lebih parah Bapak Ibu. Terakhir saya ditanya sama orang tuanya masih muda. Anaknya perempuan umur 5 tahun. Dia nanya, udah putus asa. Ustadz, ini kalau diruqyah bisa enggak? Anak saya. Saya pikir anak ini enggak kena gangguan.
tapi cuma lemas saja. Saya nggak tahu apa sakitnya waktu itu. Tapi dibilang apa sama bapak ibunya? Anak saya kena kanker leukemia. Anak balita umur 5 tahun perempuan kena kanker leukemia. Hati orang tua mana yang nggak sedih bapak ibu? Bingung nggak mau dikasih obat apa? Dokter juga bingung, dia masih kecil, dosisnya belum cukup di situ. Maka kembalinya kemana? Ke Al-Quran. Kembalinya ke Al-Quran. Ambil syifa itu dari Al-Quran. Maka bapak ibu, sel bapak ibu itu bisa dikembalikan seperti anak kecil lagi. Dan bisa menjadi sehat lagi. Dengan catatan yang 4 hal ini tidak boleh dilanggar. Yang pertama, karbo. Oh, beratnya katanya. Kalau nggak makan nasi, belum makan rasanya. Karbo. Karbo itu mulai dari nasi, beras itu sendiri, umbi-umbian, itu, jagung, kentang tuh umbi-umbian masuk. Karbo itu dihilangkan. Itu yang pertama. Apapun jenisnya. Makannya kapan yang boleh? Kapan boleh makan karbo? Ini kan sahur nggak boleh makan, bukan nggak boleh makan. Kapan boleh makannya? Waktu malam boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Selama puasa itu nggak boleh. Dia hitungannya 24 jam. Supaya tubuh kita itu bisa terlaksana yang namanya autophagy atau ketosis tadi. Itu harus melewati fase 24 jam. Berarti selama puasa bulan Ramadan itu libur yang namanya karbo. Memang nggak mati saat enggak, alhamdulillah. Kalau yang mau sehat ya, yang mau sehat aja. Yang kedua itu olahan tepung dan turunannya. Olahan tepung dan turunannya. Mulai digoreng, direbus, digodok, dikukus, dipanggang, di oven. Olahan tepung dan turunannya. Itu nggak boleh. Kemudian pemanis buatan. Gula pasir, gula aren, gula batu, gula-gula, sirup, susu kental manis, pokoknya manis-manis buatan itu. Apa ibu udah bayangin es buah? Udah bayangin es teler? Ya Allah. Udah bayangin apa lagi? Kolak. Berarti kolaknya libur enggak? Libur. Bagi yang mau sehat. Takjilnya. Sudah ibu, bapak? Kemudian yang nomor berapa lagi? Yang nomor 4. Setelah karbo, tepung, pemanis, kira-kira nomor 4 apa? Minyak sawit. Harus pakai catatan minyak sawit. Minyak kelapa masih boleh. Minyak zaitun masih boleh. Minyak dari biji-bijian, kacang-kacangan masih boleh. Margarin gimana? Nggak boleh. Minyak jelantah boleh nggak? Nggak boleh. Tadi ada yang nyeletuk tadi. Minyak jelantah gimana katanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita tidak akan ada artinya untuk kesehatan ya. Ingat ini baik-baik. Puasa kita untuk kesehatan nggak akan ada artinya selama makanan itu nggak dijaga. Itu. Jadi jangan heran orang puasa Senin Kamis rajin puasa Daud tapi kok masih sakit. Karena bukanya masih sembarangan. Dan ilmu ini itu saya ngajarin orang ahli biologi biokimia dari Surabaya. Itu saya diajarin gimana puasa itu bisa menjadi sehat. Dan setelah saya lihat dalilnya, oh iya ternyata betul. Orang beriman itu makanannya bukan yang halal tapi yang toyib. Toyib itu tidak memberikan mudarat setelahnya.
Terus apa yang boleh dimakan Bapak Ibu? Buah-buahan boleh nggak? Ikan? Ayam? Ayam boleh nggak? Telur? Sayur-sayuran? Masih banyak yang dimakan kan? Masih. Berat ini. Berat nggak? Berat bagi mereka yang nggak mau sembuh. Yang mau sembuh berat atau ringan? Berat atau ringan Bapak Ibu? Ini adalah dasar ataupun basic kalau ibu dan bapak mau sehat dengan puasa. Contoh, besok pagi kita puasa. Malamnya kita ngapain? Ya sahur. Nanti malam ini habis isya ngapain biasanya? Tarawih. Berarti tentang sholat. Ini semua akan sembuh dengan mudah ketika dikasih tanda plus. Setelah yang mulai dari karbo, kemudian apa? Tepung, pemanis, minyak sawit ya. Dikasih plus Bapak Ibu. Plusnya apa? Sholat. Malam itu sholat tarawih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa rakaat? Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 100. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu bertanya secara ilmiah, kenapa besok pagi kita puasa, malam ini kok kita disuruh sholat? Jawabannya, berat nggak meninggalkan ini tadi? Bagi yang mau sehat. Tapi berat nggak untuk meninggalkan yang ini tadi? Karena belum terbiasa, berat kan? Karena berat itu dijadikan satu keringanan yang luar biasa dihadirkan dalam sholat. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah apa Bapak Ibu? Fahsya dan munkar. Kalimatnya apa? As-shalah. As-shalah atau as-salawat? Inna salata atau inna salawata? Inna salata. As-shalah. As-shalah. Ini diperhatikan sebentar Bapak Ibu. Bahasa tafsir itu bahasa yang paling kompleks. Bahasanya luar biasa dalamnya. Kalau disebutkan as-shalah, itu tidak masuk sholat 5 waktu. Tapi kalau disebutkan hafizu ala salawatil wusta wa salawati, hafizu ala salawati wa salawatil wusta. As-salawat kalimatnya. Apa kalimatnya Bapak Ibu? As-salawat. As-salawat. Dia pakai ta di ujungnya. As-salawat pakai waw. Satu as-salah. As-salah itu cuma satu salat. As-salawat itu adalah bentuk jamak daripada as-salah. Waktunya sudah ditentukan. Suruh jaga salat 5 waktu. Hafizu, dipelihara. Hafizu ala salawati was salawatil wusta. Itu kalimatnya kalau yang sudah ditentukan 5 waktu, kalimatnya suruh jaga. Tapi kalau yang namanya salat sunnah,
kalimatnya suruh melaksanakan atau tegakkan dirikan sholat. Aqimis sholat. Berarti kalimat yang pertama, inna sholata tanha anil fasya. Sholat yang mampu mencegah kejihnya itu, sholat sunnah atau sholat wajib Bapak Ibu? Sunnah. Karena wajib disuruh pelihara, suruh jaga, itu kewajiban buat kita. Betul nggak? Hafidhu, itu kalimat suruh pelihara. Pelihara itu senantiasa dirawat, dijaga. Ada nggak orang melihara ikan tapi nggak dikasih makan? Mati nggak ikannya? Melihara ayam dikurung tapi nggak dikasih makan? Mati. Kalau dipelihara, dikasih makan, dirawat, itulah sholat. Hafidhu, disuruh hari-hari itu dijaga, dirawat, dipelihara. Sholat 5 waktunya. Aqimis sholat, tegakkan, dirikan, tambah sholat sunnah. Kalau ingin membersihkan hati. Al-fahsya. Al-fahsya. Dari dalam. Nah, yang buat kita tuh berat Bapak Ibu, dengan puasa yang benar, makan yang benar itu fahsya yang dalam jiwa kita, dalam hati kita. Karena selama ini kita selalu cenderung mengikuti makanan itu apa yang diinginkan, bukan apa yang dibutuhkan. Betul enggak Bapak Ibu? Di bulan Ramadan inilah kesempatan untuk mendidiknya. Satu kisah. Nanti boleh dicari kebenarannya. Awal mula Allah menciptakan nafsu itu, Allah bakar dia 100 tahun. Ketika dikeluarkan ditanya, man anna, kata Allah. Siapa saya? Apa jawab nafsu? Kamu, saya katanya. Nafsu itu ngomong ke Allah kayak gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam yang paling dingin selama 1000 tahun juga. Pas dikeluarkan, ditanya lagi, siapa saya? Jawabannya sama. Aku, kamu, katanya. Dimasukkan ke dalam tempat yang paling gelap 1000 tahun. Pas dikeluarkan apa katanya? Ditanya, siapa saya? Jawabannya masih sama. Kamu ya kamu, saya katanya. Itu nafsu kita. Tapi karena Allah yang menciptakan, Allah tahu kelemahannya. Kurung dia, yang kasih makan, yang kasih minum. Lemes, minta tolong. Merang-raung dia. Merang-raung minta tolong, ampun. Dibiarkan sampai nggak berdaya, begitu dikeluarkan ditanya, siapa saya? Kamu Allah, Rabbku yang menciptakan, sedangkan aku adalah makhlukmu. Baru ngaku dia. Setelah dibuat lapar dan haus. Kita kalau puasa lemes enggak Bapak Ibu? Lemes. Ketika bulan Ramadan itu suasananya pengen selalu berbuat baik enggak? Iya. Jadi sholat itu Bapak Ibu adalah untuk menguatkan puasa di siang hari. Dibersihkan dulu dari dalam, baru dikeluarkan dia dengan puasa itu. Sakit-sakit jiwanya, sakit-sakit fisiknya, dikeluarkan semuanya. Ketika sudah habis yang pasokan utama dalam lambung, dia akan mengambil pasokan cadangan. Cadangan manusia itu adalah lemak. Lemak itu bisa hadir dari minyak, bisa hadir dari gula, bisa hadir dari karbo tadi. Gula darahnya akan dimakan tuh sama sel tubuhnya karena dia butuh pasokan makanan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang punya tabungan, ada tabungan nih. Kapan tabungan itu akan dipakai? Ketika gaji nggak ada, ketika pemasukan nggak ada, sudah mentok. Betul nggak? Ya. Nah, tabungan kita di dalam tubuh itu tidak akan dipakai selama masih ada asupan utamanya. Asupan utamanya ini tadi nih. Yang 4 tadi tuh. Itu pasokan utamanya. Kalau itu kita stop, kira-kira tabungan dalam tubuh kita dipakai enggak?
pakai. Yang sudah mengendap bertahun-tahun dipakai akhirnya. Bersih sudah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau udah kayak gini, bisa enggak sembuh semua sakitnya? Insya Allah bisa. Selama dia jujur sama Allah, buktikan diri sendiri yang sakit, yang selama ini udah minum obat, minum herbal, udah diterapi, udah ke dokter, udah semua dicoba. Dari orang pintar sampai ke orang pura-pura pintar. Udah dicoba. Mulai dari doa yang zikir pendek sampai zikir panjang udah dicoba, tapi belum sembuh juga. Buktikan dengan puasa dan sholat ini. Kalau jujur, Allah sembuhkan. Kalau tidak jujur, tidak Allah sembuhkan. Takarannya adalah diri kita sendiri. Berat, iya. Minta kuatkan ketika malam sholat tarawih itu, sholat sunnah. Ketika sholat witir, doa. Ya Allah, kuatkan hamba esok untuk puasa dengan cara yang baik dan benar. Hamba ingin sembuh ya Allah. Hamba ingin kembali menghadapmu dalam keadaan baik. Dalam keadaan tubuh ini bersih dari sakit. Dalam keadaan hati ini bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu kalau ditanya, mau mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah, manusiawi. Betul enggak? Iya. Tapi jalannya mau enggak nempuh itu? Kalau mau Bapak Ibu, silakan dilaksanakan ini dengan baik dan benar. Salat ketika Bapak Ibu berdiri, itu bukan ketika berdiri kita sedang mau ngadep ke manusia biasa, tapi kita menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Orang upacara kenegaraan, boleh enggak berdirinya sembarangan? Enggak boleh. Apalagi sholat Bapak Ibu, yang risalahnya langsung ke langit jemputnya. Allah enggak mau diperantarai oleh malaikat. Langsung hambanya diangkat ke atas untuk nerima wahyu sholat itu. Saking mulianya sholat. Terlepas dari perdebatan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ini kita mengambil faedah daripada berdiri sholat yang baik dan benar ketika untuk kesehatan fisik. Bapak Ibu boleh berdiri, jangan sampai lebih kecil daripada bahu, jangan sampai lebar daripada bahu. Kerangka tubuh manusia itu, dia perlu posisi yang simetris untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam tubuhnya. Ketika berdiri Bapak Ibu, itu nggak boleh lebih kecil seperti ini atau lebih besar. Dan ketika berdiri pun nggak boleh serampangan. Karena kita sedang menghadap kepada Allah. Seluruh anggota tubuh kita hadapkan semuanya ke kiblat. Menghadap kepada Allah. Sampai jari-jari pun harus menghadap ke kiblat. Dari berdiri aja Bapak Ibu kalau praktekkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, insya Allah akan mendapatkan nikmatnya sholat. Berdiri, satu. Takbir. Takbir boleh di sini, boleh di telinga. Yang nggak boleh lambai-lambai ke atas. Itu tak boleh. Takbir bukan hanya sekedar gerakan lengan yang diangkat, tapi bahu yang digerakkan. Kata Imam Ibnu Haytham di dalam kitabnya, takbirnya seseorang sedang salat itu seperti menarik anak panah. Belikat di belakang itu digerakkan. Bahu yang digerakkan. Itu kenapa kalau Bapak Ibu pernah dengar enggak orang sakit paru-paru, sakit jantung sembuh dengan salat? Ini salah satu caranya. Takbir, Allahu Akbar. Perempuan di mana? Perempuan di sini boleh. Di sini boleh enggak perempuan? Boleh aja kalau dia mau. Tapi yang digerakkan bukan lengan, apa? Bahu, otot bagian depan yang ditarik. Ini kalau mau sehat. Allahu Akbar. Sudah, berdirinya sudah sama, kaki ini sama lebarnya dengan bahu. Kemudian ruku. Ruku itu gimana Bapak Ibu yang selama ini dilakukan? Rukunya kayak gini, setengah,
atau full rata? Yakin? Yakin rata Bapak Ibu? Kalau memang betul-betul rukuknya rata, kenapa sakitnya belum sembuh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah menyembuhkan al-fahsya yang ada di dalam dengan salat, mestinya yang di dalam jasadnya pun Allah sembuhkan. Karena posisinya mau dikaji secara manapun, dokter manapun, kalau Bapak Ibu lihat jurnalnya, kenapa cinta itu bisa menyembuhkan? Karena dia memberikan sifat tenang, menghasilkan hormon oksitosin, memberikan hormon dopamin, endorfin. Itu semua bisa didapatkan dalam Al-Quran, dalam salat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu mampu menenangkan jiwa? Bukankah Al-Quran disebutkan as-syifa, salah satu nama Al-Quran? Semua itu ketika sembuh harus tenang, Bapak Ibu. Jiwanya harus tenang. Puasa itu mengajarkan ketenangan. Ada enggak Bapak Ibu yang puasa tuh seharian lari terus? Enggak ada. Salat itu ada enggak orang salat sambil joget? Enggak ada. Bahkan di mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau dalam salat gerak-gerak batal enggak? Batal. Semua tentang ketenangan. Tumak-ninah. Kuncinya tumak-ninah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang sholat saya sampaikan di sini dulu karena masih panjang untuk penjelasannya. Dari yang puasa tadi sampai ketenangan tumak-ninah tadi ini, ada yang mau ditanyakan enggak Bapak Ibu? Untuk perihal yang tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Saya Dolartono mau tanya. Silakan Pak. Untuk syaratnya atau sempurnanya puasa itu yang bagaimana untuk menuju ke marhaban yang tertentu. Terus untuk yang kedua, untuk menahan nafsu dalam puasa, karena tadi disampaikan oleh Bapak bahwa apabila puasa itu banyak marah, tidak bisa menahan nafsu, itu sama saja hanya dapat lapar dan dahaga. Untuk menahan nafsu itu sendiri, doa apa yang disampaikan dalam berpuasa itu? Itu saja. Yang pertama, sempurnanya puasa. Setahu saya dalam nisfu Syaban, Rojab itu didahului dengan kesucian diri, yaitu saling maaf-maafkan. Ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu pertanyaan yang cukup insya Allah untuk mewakili semuanya. Untuk puasa itu bukan perkara mudah, bukan perkara ringan. Memang puasanya mudah, saat niat, sahur, tahan sampai maghrib, buka. Selesai enggak? Contoh, misal kita punya burung. Burung ini dikasih makan pagi sama sore. Puasa juga enggak dia? Dipuasakan namanya. Keinginan dia makan, tapi karena ditahan, jadinya dipuasakan. Kalau kita beda, kita bukan dipuasakan, kita disuruh puasa. Kalau dipuasakan itu terpaksa karena keadaan.
Kalau puasa memang sudah dipersiapkan dari awal. Niatnya dari malam, apa kira-kira yang boleh dimakan saat sahur, yang sehat dimakan saat berbuka. Dan apa saja yang menjadi halangan kita untuk mendapatkan rahmatnya puasa, berkahnya puasa itu. Dan saya sangat senang ketika Rajab dan Sya'ban itu, walaupun banyak perdebatan, banyak yang gak menyukai, ketika diadakan maaf-maafan. Kalau di sini, kalau di Jawa tuh masih ada tradisi apa namanya Bapak? Yang kumpul-kumpul sebelum nyadran. Nah, nyadran. Itu saya sangat senang itu. Kenapa senang? Momen mana lagi yang bisa dihadirkan untuk masyarakat yang selama ini sibuk bekerja, mencari makan, sibuk dengan keluarganya, duduk bareng, yang selama 1 tahun sudah interaksi, buat salah, buat dosa, disimpan luka, kemudian duduk bareng, makan bareng, maafan itu kapan? Sebelum Ramadan. Mungkin tidak kita kunjungi satu persatu? Dari rumah ke rumah itu mungkin tidak? Berat kan? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu wal 'afina 'anil nas, memaafkan tanpa menyimpan, tanpa memberikan syarat, maaf setulus-tulusnya. Kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin iman yang keberapa? Yang paling tinggi. Berarti puasa yang bisa memberikan manfaat, puasa yang ditanyakan tadi adalah puasa dengan imannya muhsinin. Itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan orang-orang yang sudah pernah menyakiti kita, dia udah nggak ada, kita maafkan gampang. Permasalahannya, kalau orang yang kita sakit tapi orang yang udah nggak ada gimana? Kita merasa disakiti sama orang tuh nggak ada, nggak ingat. Kita cuma doa, ya Allah, siapapun yang pernah menyakiti saya maafkan. Karenamu ya Allah, saya doakan kebaikan. Kalau orang itu, kita nyakiti orang itu, tapi orang itu nggak ada, gimana cara minta maafnya? Mendoakan, memintakan ampunan. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum Ramadan ini hadir, mumpung masih ada beberapa hari lagi, lepaskan semua ganjalan dalam hati di antara saudara kita. Belum tentu selesai Ramadan kita masih hidup. Bisa jadi di saat Ramadan itu kita dijemput. Maka hadirlah di bulan mulia dalam keadaan hati yang mulia, agar menjadi husnul khotimah. Kemudian yang terakhir tadi apa Pak? Doa menahan nafsu. Untuk doa menahan nafsu ini saya pribadi belum secara spesifiknya belum mendapatkannya. Doa menahan nafsu. Karena puasa itu sendiri menahan nafsu. Kalau ada nanti di antara kita yang memang gejolak nafsunya tuh kuat atau suka pemarah, ketika mau puasa itu supaya tahan gimana? Saran saya satu. Sebelum itu sholat taubatan nasuha dulu. Sholat apa Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim. Ayatnya saya nggak ingat, posisinya dia di atas sebelum surat An-Naba, kalau nggak salah. Posisinya bagian atas. Itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Minta ampun dulu kita sama Allah. Yang disuruh minta ampun adalah orang yang beriman, bukan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Yang suruh taubat itu orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, semoga yang hadir di sini Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan keleluasaan, kelembutan hati, supaya Allah masukkan ke dalam Ramadan penuh dengan cintanya, supaya Allah keluarkan dari Ramadan itu penuh ampunan dan sehat jasad dan fisiknya, jasad dan rohnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika masih ada yang mau dipertanyakan lagi, silakan. Dari Ibu ada? Dari ibunya?
Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah kita dengar bersama yang dibawakan oleh Ustaz tadi, dari 4 hal yang harus kita hindari. Kok enak semua Ustaz? Iya, aku kayaknya sulit untuk kita hindari. Mungkin ada tepung, ada pemanis buatnya, kemudian minyak. Wah, cuma goreng-goreng enggak ada sulit, teramat sulit untuk kita hindari. Oleh karena itu Ustaz, kami mohon petunjuk bagaimana cara kita berbuka puasa yang baik dan benar, baik itu makanan maupun caranya. Kalau tadi makanan juga simpel gitu, tapi bentuk makannya kita harus makan telur, buah atau apa? Syukur bagi apa syukur bagi Pak? Syukur bagi itu bisa apa yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu berbuka dan Allah cerita dan mengatakan dan insya Allah kita semua akan menerima. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti betul-betul berat ya Bapak? Berat banget ya Ibu? Enak-enak semua itu ya. Kalau di dalam banyak riwayat diceritakan, Rasul itu berbuka puasanya simple banget. Dan ini saya langsung lihat praktek daripada guru-guru saya di pondok pesantren. 30 hari full, 15 hari saya kabur. Saya kabur makan nasi maksudnya. Waktu nyantri. 30 hari full itu makan kurma, susu kambing, daging kambing atau daging ayam atau daging sapi, buah-buahan, udah. Dalam riwayat sayur riwayat. Tapi kalau di Indonesia kan masih banyak lalapan kan? Masih banyak lalapan, masih banyak buah-buahan, masih banyak apa lagi? Masih banyak. Kayak nangka direbus masih bisa. Beton, oh beton nggak masuk. Beton itu tepung. Jadi kalau memang mau makan yang sehat, boleh contohnya. Contoh, bisa dengan wortel, tambah dengan telur. Wortel warna apa? Oranye atau merah? Oranye. Merah mas. Telur warna apa? Putih. Udah berapa warna? 2. Tambah lalapan. Yang paling enak tuh pecel. Nah udah selesai ya. Pecel tuh apa isinya? Bumbunya cuma kacang kan? Hah? Ada gulanya, berarti gulanya di skip. Bikin pecel tapi gulanya di skip. Dihilangin gulanya. Diganti dengan dengan madu boleh digantinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecelnya orang Jawa itu kan nggak pakai lontong kan? Nah, kalau pical orang Minang, pical itu pakai lontong. Kalau sini kan pecel, kalau sana pical namanya. Nah, pical itu pakai lontong pical. Gitu. Kalaupun disebut tidak pakai lontong, dalamnya masih ada mie. Nah, itu namanya pical tuh. Tapi kalau pecelnya orang Jawa, full sayur kan? Full. Itu yang makanan sehat. Tambah telur boleh enggak? Boleh. Terus waktu buka usahakan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikasih teh atau kopi. Waduh, tambah berat lagi. Kan tawar Ustadz katanya.
Ini untuk yang mau sehat, untuk yang mau sembuh. Minum air putih, kalau ada air zam-zam boleh. Air hangat dikasih madu, dikasih kayak gini nih, ini bagus nih, boleh. Terus habis itu makan buah, makan kurma boleh. Jeda sholat dulu, jangan langsung makan. Jeda apa? Sholat dulu, jangan langsung makan. Kasih istirahat sebentar, kasih nafas. Perutnya tuh. Setelah sholat baru hajar pecel. Hilangkan yang manis-manis tadi, karena di rumah sudah ada yang manis. Yang sendiri ya berdoa di Ramadan ini Allah hadirkan jodohnya. Masya Allah. Jadi Bapak, untuk sahur boleh minum, kemudian makan kurma boleh. Sahur makan daging, makan ayam, makan ikan boleh, makan sayur boleh. Tapi itu tadi usahakan karbo istirahat dulu. Nasi merah, nasi putih, nasi hitam, nasi coklat istirahat dulu. Nasi itu. Nah, ini berlaku untuk puasa ya Bapak Ibu ya. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yomul Bid, puasa Ramadan. Di luar puasa gaspol. Gorengan plus es teh plus teh gas. Tapi selama puasa stop dulu. Rem, tahan dulu. Lampu merah 30 detik. Lampu merah 30 detik. Selesai lampu hijau, langsung gas pol. Itu insya Allah aman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usahakan ya ketika berbuka jangan pakai es atau air dingin karena dia akan mengecutkan ginjal. Apa mengecutkan itu? Mengecilkan, tapi yang mengerutkan ginjal itu. Terbawa pula bahasa Malaysia. Mengecutkan ginjal. Jadi ginjal itu akan lebih sedikit, kalau dia kecil posisinya, dia akan lebih sedikit untuk menyaring darah. Karena ginjal itu salah satu fungsinya adalah menyaring darah, kemudian menyeimbangkan cairan kimia yang ada dalam tubuh kita. Antara racun tadi dikeluarkan kemana, itu ginjal punya kerja. Gitu Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, ada lagi pertanyaan? Terakhir ya, silakan Ibu. Sebagai penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan. Kita diajari doa itu minum dulu atau doa dulu? Doa. Bismillah. Allahumma lakasumtu. Atau pakai yang zahaba dhama'u? Pakai yang mana Bapak Ibu? Atau ada yang pakai bismika Allahumma ahya? Nggak ada ya? Nggak ada. Mau Ibu doa zahaba dhama'u, Allahumma lakasumtu, Allahumma barik lana, baru minum? Atau minum dulu baru doa? Salah enggak dua-duanya? Betul. Yang salah yang mana? Ya, yang enggak doa. Atau yang enggak puasa ikut doa. Ikut ngabisin takjilnya gitu. Untuk salat tarawih,
Kalau yang ibu-ibu mau di rumah, khair, lebih baik. Kalau mau di masjid, di musola, tafadhol, tak ada masalah. Selama ketika ke masjid nggak goda suami orang. Kan nggak menimbulkan fitnah gimana? Kan menggoda. Itu. Jadi dengan niatan baik, dengan adab yang baik, insya Allah masih boleh. Tapi kalau imamnya panjang, bacanya mau cepet ya di rumah. Gitu. Di sini biasanya berapa juz, Bapak? 11 juz. 11 rakaat, 11 juz. Oh, 11 rakaat. Enggak, berapa juz? Satu malamnya. 1 juz sampai setengah juz atau 2-3 halaman. Berarti 2-3 lembar. Insya Allah nggak jadi masalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika semakin banyak gerakan sholat, betul gerakannya semakin sehat, semakin banyak gerakannya, salah gerakannya makin sakit. Jadi jangan heran lama sholat akhirnya duduk di atas kursi. Saya minta maaf ibu-ibu yang duduk di atas kursi, bukan maksudnya untuk menyindir, enggak. Itu. Tapi itu adalah satu kesalahan dulu sebelum kita tahu ilmunya. Nah, yang udah terlanjur untuk lutut sama pinggang, yang udah terlanjur nih, kan urusan lutut sama pinggang tuh paling susah. Betul kan, Pak? Bu? Mau gimana pun posisinya kadang salah aja. Kalau udah sholat duduk tuh di atas tuh udah lama tuh. Ibu silakan nanti dibuktikan selama Ramadan ini. Selama Ramadan sampai 30 hari setelah Ramadan, dia biasanya 60 hari. Untuk lutut sama pinggang. Biasanya 60 hari. Setiap pagi, berarti setiap sahur sama berbuka, sebelum minum yang lain, atau ketika nggak berpuasa. Ketika berpuasa berarti sahur. Apa ketika nggak berpuasa berarti sarapan. Sebelum sarapan pagi. 1 gelas susu kambing cair, bukan yang bubuk. Susu kambing yang cair, bukan yang bubuk. Saya catat, saya ulangi lagi. Yang cair, bukan yang bubuk. Bukan yang saset, bubuk, bukan. Tapi yang cair, yang dari peternak boleh, yang udah dijadiin es dalam freezer boleh dibeli, boleh. Minum itu 1 gelas sebelum sarapan. Setelah itu jeda 5 menit baru boleh sarapan. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya dapatkan langsung daripada kiai saya yang ada di Boyolali. Ketika saya santri dulu, saya ingat betul beliau duduk sholatnya sudah mulai di atas kursi, sudah mulai pakai tongkat. Tapi apa yang dirasakan sama beliau? Beliau ngurus kambing, diperas susunya, diminum setiap pagi cuma 1 gelas. Pas saya datang, nggak ada pakai tongkat lagi, sholatnya sudah aman. Dan ajaibnya Bapak Ibu, ubannya pun ikut menghitam. Yang udah putih mau menghitam Bapak Ibu. Itu bisa menghitam lagi. Minum susu. Tapi catatannya jangan yang saset bubuk ya. Emang kenapa dengan saset yang bubuk? Apa masalahnya? Kalau ibu berhenti, sakit tulang ibu. Itu. Kalau yang perempuan biasanya akan komplain setelah 60 hari. Belikatnya jadi sakit. Kebanyakan belikat kanan. Itu perempuan. Kalau laki-laki biasanya jadi sakit dia kalau berhenti itu. Sakitnya antara di lutut atau di paha. Kalau dia minum saset yang tadi bubuk itu. Dari mana Ustaz tahu? Dari riset yang saya alami karena dulu saya jualan susu kambing yang saset. Bu, bagus ini Bu, bagus. Habis satu kardus. 60 hari setelahnya banyak yang komplain. Sudah menghilang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua tuh baik kalau betul caranya. Ibadah tuh jadi baik, benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. Itu Bapak Ibu. Sampai di sini masih ada waktu atau sudah habis? Cukup? Kalau cukup saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga
Allah menyampaikan bapak dan ibu di bulan Ramadan. Allah menguatkan hati bapak dan ibu, menguatkan imannya untuk mendapatkan Ramadan yang jauh berbeda daripada yang sebelumnya. Dan semoga di tahun ini menjadi Ramadan terindah yang pernah kita lalui. Semoga siapapun yang hadir di sini, mulai dari panitia sampai takmir masjidnya, Allah ampuni dosanya, Allah muliakan derajatnya, dan Allah kumpulkan di surga bersama keluarganya. Bapak Ibu, saya minta doa, minta maafnya, maaf jika banyak salah, banyak kurangnya, kurang maksimal menyampaikan. Mohon doakan semoga saya istiqomah terus berbagi untuk menyempurnakan gerakan sholat, mungkin itu di sesi atau di pertemuan yang lain kali, karena memang kalau kita habiskan ke sholatnya itu gak cukup waktunya, butuh waktu 1 jam lagi untuk menjelaskan sampai tuntas gitu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.